ini. Selamat pagi juga untuk orang-orang yang menyaksikan di online pada pagi hari ini. Bagaimana kemenangan apa yang kalian peroleh pada minggu ini? Percaya ya bahwa Tuhan itu baik ya. Saya akan membacakan di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan kita melupakan hari-hari kita tanpa doa, tanpa hubungan kita dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita doa-doa kita senantiasa ada dalam kehidupan kita, baca firman kita, maka pengharapan kita itu tidak akan sia-sia. Apabila ada pengharapan yang mati pada saat ini, saya percaya bahwa ketika kita berdoa, ketika kita intim dengan Tuhan, maka pengharapan itu akan terus bertumbuh dan akan terus berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyikan lagu, kita memuji Tuhan. Hati yang mau siap untuk memberi Tuhan, hati yang mau siap untuk mendengarkan
lagi? Semangat hari ini memuji Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Karena kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan sendiri, amin saudara. Jadi kita harus semangat saudara, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita
Amin. Let's go. sungguh besar, Kau sungguh luar biasa Tuhan. You are so great. You are awesome and mighty Jesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah. Kami dapat memuji Engkau. Dan kami mau menyembah Engkau Tuhan sekali Tuhan. Biarkan hati kami, mata kami tertuju padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan ada connection with God. Ada hubungan pada pagi hari ini bersama Tuhan. Kalau kami
besar Tuhan kasih-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Wajah-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu padu padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Jesus, You're the beginning and the end. Kau terawat
Kami tahu Tuhan hati kami memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Bukan hanya sebuah nyanyian Tuhan, tapi tindakan iman Tuhan. Kami bukannya menyerah Tuhan, tetapi kami berserah kepada Engkau Tuhan. Oh Jesus.
Kau sungguh luar biasa Tuhan. Thank you Lord. Semua yang berharga Tuhan, semua yang mulia ya Bapa, memang datangnya daripada Engkau Tuhan. Tapi kami mau kembalikan semuanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, gak ada setitik pun atau sebagian kecil apapun dalam kehidupan kami yang kami sanggup bermegah Tuhan. Semuanya dari Engkau Bapa. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau menyanyikan bahwa kami mau berikan semuanya yang berharga bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan kamu luar biasa. Saya luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Bulan ini kita berbicara mengenai connection with God atau engagement with God. Connect with God. Berhubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ada satu aliran atau ada satu ikatan yang kalau di situ gambarnya kan USB ya, apa colokannya untuk terhubung dari USB entah ke laptop kita, entah ke HP kita. Tapi pada waktu ada itu baru bisa disambung. Hari ini kita berbicara mengenai, waktu kita berbicara mengenai connect with God, kita juga berbicara mengenai how to-nya. Gimana caranya kita bisa connect? Gimana caranya kita bisa terhubung dengan Tuhan? Atau kita sudah terhubung, tapi kita juga bisa lepas dari hubungan itu, unplug ya. Kita bisa terhubung, tapi kita bisa lepas dari hubungan itu, ya. Kita bisa plug in, terhubung, tapi kita bisa unplug, kita bisa tidak terhubung. Ada banyak kali kita merasa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang terhubung dengan Tuhan, ya, yang plug in. Tapi ternyata kita memang dekat. Dekatnya itu artinya gini, kita ke gereja setiap minggu. Kita merasa kita juga baca firman, kita merasa kita berdoa setiap hari. Tapi kita nggak plug in, kita nggak terhubung, kita nggak nyambung gitu dengan Tuhan. Tapi hari ini dan dalam 1-2 bulan ini kita mau mengerti lebih dalam lagi. Apa sih yang membuat kita bisa terhubung dengan Tuhan? Dan waktu kita terhubung dengan Tuhan, apa yang menjadi keuntungan atau apa yang menjadi hal-hal yang baik yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Amin saudara? Amin. Mungkin ini kelihatannya sangat mendasar, tapi waktu kita ingatkan kembali, waktu kita belajar kembali, waktu kita sadari kembali, wow, iya juga ya. Coba bilang kiri kanan, wow, iya juga ya. Wow, iya juga ya. Amin. Stay connected to God through His Word melalui firman. Hari ini yang saya mau bagikan mengenai membaca firman. Berapa banyak atau terakhir kita membaca firman? Membaca firman, ya. Bukan hanya ambil firman atau bukan hanya membaca dari IG atau membaca dari orang share firman Tuhan. Dari WhatsApp, bukan hanya membaca renungan harian, tapi berapa banyak dari kita membaca firman Tuhan, ya? Berarti dari Alkitab saudara. Waktu saya mengerti mengenai firman Tuhan, mengenai
ideologi. Saya mengerti bahwa dulu tuh memang Alkitab itu memang untuk dibuat itu merupakan satu anugerah Tuhan, saudara ya. Kalau zamannya Tuhan Yesus waktu mau buka kitab Yesaya, dia harus buka gulungan. Dan pada waktu itu jemaat atau pada waktu itu umat Tuhan pada waktu itu atau orang yang datang ke sinagog pada waktu itu nggak punya firman di dalam rumah mereka, ya. Apalagi di dalam HP mereka tidak punya HP. Dan untuk mendengar firman, mereka harus datang ke sinagog, mereka harus datang ke gereja, tempat ibadah. Itu adalah waktu di mana mereka bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini untuk kita bisa membaca firman, kita udah punya aplikasi, kita udah bisa, kita punya Alkitab, ya. Kita bisa membawa firman Tuhan kemana kita berada. Firman Tuhan itu dekat dengan kita, ya. Saya tadi katakan mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini plug in, tetapi unplug, dekat, gak jauh dari firman. Tetapi firman itu tidak kita baca, firman itu tidak kita mengerti, firman itu tidak jadi rema dalam kehidupan kita. Berapa banyak dari kita tahu kita mesti baca firman, tapi kita tidak baca firman. Berapa banyak dari kita tahu bahwa kebutuhan kita mendengar firman Tuhan atau mengerti firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan bukan hanya logos tetapi rema. Tapi berapa banyak kita mencari pertolongan atau kita mencari hikmat dari dunia, bukan dari firman. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saya bisa minta tolong siapa tadi? Beberapa tahun yang lalu saya dengar satu kesaksian Bapak Pendeta Edmond yang sudah tiada, saudara. Dia bilang waktu dia ke Papua, dia harus naik kapal, bukan kapal sih, lebih tepatnya kayak perahu ya. Dan pada waktu itu di tengah malam gelap, tidak ada, awannya gelap, saudara, boleh dimatikan. Awannya gelap, bahkan untuk lihat bintang itu hampir tidak terlihat, bulan pun tertutup. Dan pada waktu dia di tengah laut, dia bilang, Tuhan, hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak tahu kemana saya harus berjalan, karena sekeliling saya melihat semuanya gelap. Dan pada waktu itu dia hanya mengandalkan si bapak yang memegang perahu itu untuk mengarahkan kemana. Kalau dia salah, ya habislah. Ya. Saat ini kalau saya matiin lampu, saudara, kalau saudara lihat, mungkin yang terang pada saat ini cuma bagian salib dan firman Tuhan. Dunia ini gelap, sangat gelap, pekat gelapnya. Tapi kita nggak sadari itu, ya. Kita merasa bahwa kita nggak perlu terang. Karena apa? Karena kita tutup mata kita. Okay, ada terang. Okay, saya tahu terang itu ada. Dan saya pikir saat ini saya berada di tempat yang terang. Saudara tidak tahu karena saudara sudah berada di tempat yang terang. Sadarilah waktu kita tidak menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita akan jatuh, kita akan tersesat, kita akan pergi ke tempat-tempat yang salah. Kita mungkin akan mengalami banyak sekali kecelakaan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami banyak sekali kebodohan. Ketidaktahuan membuat kita jatuh dalam berbagai macam dosa. Bahkan kita menjadi tegar tengkuk karena kita berpikir bahwa kita sudah tahu firman. Tapi pada saat ini waktu kita mengerti bahwa pelita bagi kaki kita, misalnya ini adalah satu-satunya terang. Usia saya bawa benar-benar gelap, saudara. Saudara pernah ikut jerit malam? Dulu saya ingat saya ikut jerit
Di situ dibikin gelap dan kita tidak dikasih setan atau apapun untuk menjadi penerang kita. Penerangnya waktu itu cuma bulan. Saat ini waktu kita tahu bahwa kita dalam kegelapan dan kita perlu terang itu, berarti kita perlu firman itu, saudara. Seberapa banyak yang kita saat ini sudah berjalan sedemikian lama di dunia ini atau bertahun-tahun tanpa firman yang menguatkan kita, tanpa firman yang menjadi terang di dalam jalan kita. Firman ini adalah kehidupan kita. Firman ini adalah cara Tuhan atau cara kita untuk bisa bertahan di dunia ini, adalah cara kita untuk bisa kuat di dalam menghadapi segala masalah. Berapa banyak orang, dan firman waktu kita tidak ada di dalam firman, kita akan mati. Berapa banyak orang berpikir dia hidup, padahal dia mati. Hari ini kalau kita mau merenung, kalau kita berpikir bahwa kita bisa kuat tanpa firman, ini akan sooner or later, cepat atau lambat, kita akan mati. Mungkin bukan mati secara jasmani, tapi pasti mati secara rohani. Amin. Kalau saya bisa saudara bilang, saudara tahan nafas, gak usah lama, 5 menit aja. Mungkin saat ini para medik udah ada di depan 10 mobil kan. Kematian secara rohani kita tidak sadar. Amin. Boleh dinyalakan lampunya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada waktu kita berhenti, postpone untuk membaca firman, pada waktu itu kita sedang bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan pada waktu itu kita banyak sekali melakukan banyak kebodohan di dalam hidup ini. Amin. Bahasa Inggrisnya, trust in the Lord with all your heart. Ya. Waktu kita percaya, nggak cuma dia percaya, tapi all your heart. Segenap. Kalau bilang bicara segenap hati kita, berarti nggak ada keraguan sedikit pun untuk percaya kepada Tuhan. Gak ada keraguan sedikit pun. Jangan bersandar kepada pengertian, jangan lean on itu nyender saudara, kling. Pengertian kita sendiri. Nah ini nextnya sebenarnya ayat 6-nya saudara. In all your ways submit to Him. Pada waktu kita benar-benar bisa mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, otomatis kita bisa submit, tunduk pada Tuhan di dalam segala jalan kita. Ya, kenapa sih kita nggak mau tunduk kepada Tuhan? Atau orang bilang, kamu kan ngaco sih, baca firman nggak berdoa, baca firman. Tetapi kita nggak benar-benar membaca yang tadi dekat dengan firman, tapi nggak mungkin, saudara. Ya. Dan pada waktu kita benar-benar dengar firman, baca firman, ikut firman, kita akan submit, kita akan taat kepada jalan-jalan Tuhan. Banyak orang masih neko-neko, belok kiri, belok kanan. Kenapa dia nggak bisa submit? Karena dia tidak melihat firman Tuhan itu benar-benar jadi terang bagi jalannya. Ya. Dan di sini dikatakan, He will make your path straight. Dia akan meluruskan jalan kita. Kita harus akui di dalam dunia ini banyak jalan itu nggak ada yang lurus, bengkok-bengkok ke kiri ke kanan. Masalah itu nggak mungkin nggak ada, selalu ada. Persoalan itu di depan kita banyak, saudara. Tapi kenapa orang Kristen bisa strong enough, kuat? Karena Tuhan meluruskan jalannya. Kenapa Tuhan meluruskan jalannya? Karena dia taat sakit di dalam jalannya Tuhan.
Kenapa dia bisa sempit kepada jalannya Tuhan? Karena dia tidak bergantung kepada pengertiannya sendiri. Kenapa dia tidak bergantung kepada pengertiannya sendiri? Karena dia percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa dia bisa percaya? Karena dia membaca firman kebenaran itu. Saudara, kita semua akan terhilang kalau nggak ada firman Tuhan. Kalau kisah mengenai Tuhan Yesus tidak ditaruh di dalam Alkitab, kalau kita nggak bisa mengetahui kebenaran, mungkin orang bilang mengatakan, ya deh nggak apa-apa ada pendeta, nanti pendeta sendiri yang menerangkan, biar Alkitab itu dipegang pendeta. Kita belajar dari sejarah gereja. Saudara, kemarin itu sejarah gereja umum. Banyak sekali kekacauan karena orang mencoba, atau beberapa pemimpin-pemimpin itu memang mencoba menjelaskan Alkitab sesuai dengan pengertiannya sendiri. Amin. Amin. Connect. Yang kedua, connect to God. Passwordnya prayer. Saudara, bukan saya aja saudara. Mungkin setiap dari kita kalau di sini datang ke satu tempat yang ada wifi-nya, kita akan tanya passwordnya apa ya? Ya kan? Passwordnya apa ya? Kalau kita mau connect bukan, passwordnya berdoa. Anak-anak kita berpikir bahwa berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Berdoa itu kita berpikir iya ya, saya berbicara kepada Tuhan, mengatakan isi hati saya, meminta sesuatu untuk Tuhan tolong, dan percaya Tuhan akan menjawab doa saya. Kalau sampai di situ pengertian kita mengenai berdoa, kita banyak sekali miss. Karena apa? Ternyata berdoa itu kita bisa, yang seperti tadi, kita berdoa kita bisa menyembah Tuhan, mengungkapkan hormat kita kepada Tuhan, mengungkapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Di dalam berdoa, kita juga bisa menyerahkan seluruhnya. Saudara, kadang-kadang waktu kita baca firman itu menasehati, menegur, ya kan? Kalau kita nggak sesudah itu berdoa, mungkin kita akan merasa hanya ditegur dan dimarahin, saudara ya, sama Tuhan, atau diingatkan sama Tuhan. Kita perlu berdoa supaya kita merendahkan diri kita, yang mengatakan tadi, Tuhan, I will submit, saya mau tunduk kepada jalannya Tuhan. Waktu kita berdoa, kita siap untuk dikuatkan Tuhan, untuk mengikuti Tuhan apa yang Tuhan mau, mengikuti rencana Tuhan. Tadi lagu-lagu tadi mendorong, mengajak kita berpikir ke sana. Berdoa itu adalah menyatakan diri kita untuk seluruh proses hidup yang akan Tuhan lakukan untuk membantu kita, kita terima. Kita terima. Di dalam doa kita juga bisa peka membedakan setiap suara yang masuk dalam diri kita. Ya. Kalau ada suara orang, kamu udah intimidasi datang. Waktu kita berdoa kita bisa peka. Yang mana kita perlu bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Dan di mana kata-kata itu hanya untuk menyudutkan kita, memberikan kita patah semangat, memberikan kita down, membuat kita down, dan itu tidak baik buat kita. Kita bisa membedakan dan memilih apa yang baik buat kita pada waktu kita berdoa. Waktu Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa, atau tetaplah berdoa, saudara. Karena hidup itu, di dalam kehidupan kita itu, setiap langkah, setiap detik itu adalah bukan ujian, saudara, tetapi kayak kita ada di medan peperangan, saudara ya. Mungkin kita berkata, saya kan di rumah, baru bangun, gak ada yang bahaya. Saudara, berapa banyak orang meninggal pada waktu bangun tidur? Saya kan sehat, gak sakit. Berapa orang sehat, gak sakit, jatuh langsung dipanggil Tuhan. Oh, saya keluar aman. Berapa banyak kita meleng, tiba-tiba kita bisa ditabrak. Setiap waktu kita perlu berdoa. Dan makanya
Alkitab, tapi powerful. Tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang nggak mudah buat kita. Ada pertanyaan mungkin, kapan kita bisa menikmati ya kebersamaan berdoa dengan Tuhan? Kapan terakhir? Kapan kita merasa nyaman waktu kita berdoa sama Tuhan? Kapan kita merasa bahwa waktu kita berdoa kita dikuatkan? Kapan kita merasa waktu kita berdoa Tuhan memberikan jawaban dari masalah kita? Kapan terakhir waktu kita berdoa yang tadinya kita sungguh-sungguh mau give up, akhirnya kita tetap percaya? Kalau itu sudah tidak terjadi lagi di dalam kehidupan kita, saat ini mari kita minta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan hati saya plug in with you, tersambung dengan kita. Amin, saudara. Next. In everything, give thanks. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Secara random saya diberikan satu video seorang dokter. Terus kemudian dia mengatakan hal ini. Berapa banyak kita tidak tahu kemampuan mengucap syukur atau give thanks membuat kita sehat, membuat kita kuat, membuat kita mampu menghadapi masalah terbesar sekalipun, membuat kita tetap berdiri pada waktu harusnya kita sudah jalan. Karena waktu hati kita meluap dengan ucapan syukur, seluruh sel dalam tubuh kita seperti sedang memuji Tuhan, bernyanyi, nyehatin, bangkit yang tadinya mati, hidup. Kalau kita berpikir bahwa semuanya itu, kesehatan itu, ya nggak salah juga, kan banyak vitamin, saya mau minum vitamin. Tetapi yang membuat orang sakit karena dia tidak mampu untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukurnya setengah hati. Kalau orang naikin bendera setengah tiang. Mengucap syukurnya terpaksa karena ada orang yang bilang, lu gimana sih? Ucap syukur dong. Banyak orang tuh lagi susah dari lu. Iya, gue tahu. Gue mesti mengucap syukur. Tapi susah ya. Masalahnya berat. Persoalannya berat. Gak kuat. Itu setengah tiang. Next. Bersyukurlah senantiasa. Kalau mau sehat, bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah senantiasa. Karena sebenarnya mengucap syukur adalah kehendak Allah. Tuhan mau sebagai anak Tuhan untuk mampu mengucap syukur di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita menerima semua apapun yang terjadi kemarin dan hari ini dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita akan memiliki masa depan yang luar biasa. Saudara, setiap kita nggak ada yang nggak bisa meninggal. Ya, apa sih kemarin? Kekal, ya. Kita bisa hidup 60, 70, 80, 50, 40,
Gak ada yang kekal. Setiap kita pasti akan meninggal, saudara. Ya. Tetapi masalahnya di dalam kehidupan kita yang tidak lama ini, bagaimana kita bisa hidup dengan penuh kebahagiaan? Kuncinya di sini, saudara, mengucap syukur. Karena mengucap syukur, kita membuka diri kita untuk bahagia. Beberapa minggu yang lalu saya dikirim satu video, mungkin berapa saudara dengar videonya itu, mengenai satu orang penderita kanker, Jane siapa saya lupa. Tapi dia menyebut dirinya Night Birds. Dia masuk pada waktu itu di American Got Talent, ya. Kurus banget, kecil banget, kita pendek, pakai kaos jeans. Dia datang, ya kalau dipikir-pikir nggak ada sesuatu yang yang spesial dari dia. Kemudian ditanya, kamu di sini mau jadi penyanyi, mau jadi apa? Dia bilang, I just here, saya cuma ada di sini. Saya cuma ingin menyanyikan satu lagu yang saya buat. Dan pada waktu itu juri kelihatan, oh ya, oke, biasa aja. Waktu dia ceritakan, saya ini penderita kanker. Dan tiga bagian dari tubuh saya sudah diangkat. Kanker, dan umur saya tidak panjang. Semua orang, suaminya meninggalkan. Saudara, kalau saudara lihat mukanya pada waktu itu, gak kelihatan orang kanker, gak kelihatan orang sakit, karena dia penuh dengan ucapan syukur, bersyukur. Mukanya terang sekali, saudara. Satu kali saudara mesti cari. Dan pada waktu itu juri yang tadinya Simon itu biasanya modalnya aku, ya saudara. Dan pada itu langsung kaget. Dia mengatakan gini, kita nggak perlu menunggu untuk semuanya baik-baik saja untuk bahagia. Kita nggak harus menunggu semuanya menjadi baik pada baru kita bisa bahagia atau mengucap syukur. Biasanya kan orang mengucap syukur, saya naik kelas, saya lulus, saya diberkati, ucap syukur. Tapi waktu hal itu tidak terjadi, kita nggak harus menunggu itu terjadi baru kita mengucap syukur. Amin. Dan pada waktu itu dia menyanyi. Itu dia nyanyi. Kata-katanya cuma semuanya akan baik-baik aja. Semuanya akan baik-baik aja. Semuanya akan baik-baik aja. Tadi malam saya baru melihat, karena saya punya bukannya saudara ya, tapi karena menikah. Jadi saudara, kebetulan dia istrinya Kemal punya 4. Ya. Istrinya Kemal punya adik, punya istri. Dia punya sakit kanker. Dan kalau dipegang dadanya hampir semua bagian, udah 3 bagian dalam tubuhnya juga udah kopong, saudara, udah gak ada isinya. Ya. Limpa, hati, udah gak ada. Liver, udah banyak gak ada. Dia kirim. Orang yang kemarin belum lama ini bernyanyi dan semua orang itu standing ovation, bahkan dia dapat Simon memberikan golden ticket, ya, berarti dia bisa langsung final, saudara. Tanggal 20 Juni kemarin dipanggil Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu ada satu TikToknya, dia bilang everything okay, I'm okay. Saudara, setiap kita pasti akan dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam masa-masa kita hidup ini, masalahnya kita bahagia nggak? Kita mengucap syukur nggak? Kita plug-in Tuhan nggak? Atau enggak? Kita akan mengalami kehidupan yang sengsara, saudara. Kalau bilang kiri kanan, mau sengsara nggak?
mau berdoa yang benar-benar berdoa, ya seperlunya aja. Gak usah mengucap syukur. Saudara adalah orang-orang yang paling menderita di dalam hidup. Amin, saudara. Hari ini kita mau akhiri satu firman Tuhan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan, hidup saya yang tadi mau berikan yang terbaik. Tuhan selalu ingin stay connect with God. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, apa sih yang terbaik yang kita punya? Yang paling terbaik yang kita punya adalah hidup kita. Berikan hidup kita pada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan jamuan terus. Saudara bisa baca firman di roti. Firman Tuhan saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa firman hari ini adalah untuk saudara. Setiap firman yang saudara baca adalah jadikanlah ini firman rema dalam hidup. Untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapa di surga, siapkan hati kami Tuhan untuk mengambil perjamuan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa hidup kami ini adalah sesuatu yang paling berharga yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Pada waktu kami mengambil perjamuan kudus, kami mendedikasikan kembali hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami mau memberikan yang paling berharga, gak ada yang lain selain hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan ini. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa hidup. Tapi kami tahu bahwa selama kami hidup, kami mau menjadi orang-orang yang bahagia. Kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang sehat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Mari angkat roti. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang diberikan buat saudara dan saya. Tuhan memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Hari ini Tuhan, waktu kami mengambil roti ini, buatlah kami mengerti dan mampu mengucap syukur untuk kehidupan ini dan keselamatan yang sudah Engkau siapkan buat kami Tuhan. Ambil roti ini dan berdoalah.
kita angkat anggur ini. Anggur ini melambangkan perjanjian Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan mengampuni semua dosamu. Aku memeteraikan engkau dengan darah. Aku menyembuhkan semua sakitmu. Aku menyembuhkan semua luka-luka yang ada dalam hidup. Hari ini Tuhan, waktu kami ambil perjamuan ini, Tuhan, kami mau angkat hidup kami, hati kami, pikiran kami, roh kami, jiwa kami, untuk Engkau pulihkan, Engkau bentuk Tuhan, Engkau lembutkan ya Bapa. Minumlah anggur ini, mengucap syukur dan berdoa. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang tinggal di dekat aliran sungai, tempat kehidupan itu. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau, meluruskan jalanmu, menolong engkau, membawa engkau naik dan bukan turun. Dunia ini sangat gelap. Tapi engkau melihat kepada terang itu dan menjadikan terang itu cara untuk engkau bisa berjalan di dalam kegelapan ini. You will be okay. You will be safe. Kamu ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kamu akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan.
untuk firman-Mu. Kami mengasihi Kami. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan mengatakan, amin. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin saudara. Oke, ini saatnya buat kita semua memberi. Saya percaya bahwa harus ini adalah bagian yang luar biasa buat kita ya. Kita bisa memberi. Kita mau memberi dalam sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan ada motivasi tertentu. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Izinkan saya untuk share sedikit aja sebentar ya saudara untuk tema yang saya dapatkan dalam hal memberi ini saudara. Saya belajar bahwa ada banyak alasan buat kita untuk kita tidak memberi saudara. Jujur, ya enggak? Ada banyak alasan buat kita untuk kita tidak memberi. Entah itu memberi pada persembahan perpuluhan atau memberi pada teman-teman kita, saudara kita. Banyak sekali alasan. Mungkin saya masih ada bayar ini, bayar itu, ada tagihan motor, tagihan rumah, tagihan mobil, harus bayar uang sekolah, harus bayar ini itu dan lain sebagainya. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Banyak sekali alasan. Sebaliknya, kalau kita mau jujur juga, banyak juga alasan bahwa kita bisa memberi, saudara. Kita katakan, kita mengucap syukur untuk kesehatan, untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk jemaat, untuk saudara-saudara, untuk keluarga rohani kita. Kita mengucap syukur. Pilihan ada di tangan kita. Dan satu pihak lain, saya belajar bagi Tuhan. Buat Tuhan juga banyak alasan buat Tuhan nggak memberkati kita. Ya, siapa sih kita ini? Sering melakukan dosa, kita sering berpahitan, kita susah mengucap syukur, kita susah membaca firman, ya, kita sulit untuk memberi, kita masih mungkin ngomongin orang, kita masih mungkin mengatakan hal-hal yang buruk dalam lingkungan kita masih melakukan hal-hal yang buruk juga. Banyak alasan buat Tuhan untuk tidak memberkati atau memberi kepada kita. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Yohanes 3:16 katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Dia, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini pada kita semua, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya siapa yang percaya pada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Cukup satu alasan buat Tuhan untuk kita memberkati kita. Saat ini cukup satu alasan juga buat kita. Kita mau memberi, kita mau memberikan persembahan, kita mau memberkati orang. Cukup satu alasan saja. Karena Tuhan sudah memberkati kita, mengasihi kita lebih dahulu. Amin saudara. Kita persiapkan hati kita memberikan persembahan kita. Saudara yang belum menerima amplop mungkin dan bisa menerima, minta kepada kasih atau kita dari dalam. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, mengajarkan kami, mengingatkan kembali, menegur kami Tuhan, untuk kami boleh selalu telah terkonek dengan Engkau Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan, percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau ada dalam setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan dan persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, bukan dengan paksaan, bukan dengan sedih Tuhan, bukan karena bahkan bukan karena kelebihan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau ngambil keputusan bahwa kami mau memberi. Kami mau ngambil keputusan, kami mau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Kau bekerja dalam hati setiap kami Tuhan. Dalam hati umat Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau yang menjamah hati setiap kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang pada
berdoa Tuhan untuk setiap persembahan perpuluhan yang terkumpul Tuhan. Tuhan Kau berkati, Tuhan kuduskan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga memberikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengelolanya Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja ini Tuhan. Dan kami selalu percaya Tuhan bahwa ini boleh menjadi berkat bagi kota kami, bagi bangsa kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Kami memberi bukan karena ingin berkati Tuhan, tapi kami memberi karena kami telah diberkati. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memberi. Haleluya. Kita semua yang percaya, yang siap untuk memberi, katakan amin. Oke, kita akan lihat beberapa pengumuman. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Happy anniversary kepada Bapak Andrian Subagio dan Ibu Anastasia. See you next week and God bless you. Oke, kan ada pertemuan dulu ya. Kalau tidak ada, yang tidak ada pertemuan pelayan. Ya, saya rasa cukup. Dan bagaimana Bu Linda? Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sampai hari ini Engkau terus menyertai kami, menjaga kami, menolong kami, memimpin kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hal itu ya Bapa. Hari ini kami mau menutup ibadah kami dan berdoa setiap jemaat Tuhan pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Dipulihkan, dikuduskan Tuhan. Berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, persoalan pada waktu mereka datang, Tuhan berbicara dalam firman-Mu. Berdoa untuk kepada saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, yang tidak bisa hadir karena sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan kalau ada yang mengalami masalah, beban berat, persoalan Tuhan. Dan berdoa Kau menyembuhkan ya Bapak. Dan berdoa juga doa Tuhan untuk saudara, untuk Bapak Pendeta Yohanes Saerang Tuhan, yang saat ini sedang terbaring Tuhan di rumah sakit untuk satu masalah penyakit yang cukup berat Tuhan. Berdoa Tuhan, Kau akan menolongnya Tuhan, menyembuhkan Tuhan, memberikan padanya hal yang terbaik yang Tuhan mau ajar dalam kehidupannya. Dan lebih daripada itu Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya Bapak. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Sebelum kita terima doa berkat, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Tuhan akan menjagai keluar masukmu. Apapun yang akan kau kerjakan akan berhasil. Tuhan akan menjadi penolongmu, penopangmu, pelindungmu. Saat ini berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan akan menyertai engkau dari sekarang sampai maranatha Tuhan